Perkenalkan, nama saya Nadia Vina, 3 digit NIM terakhir 020 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Video kali ini membahas tentang mengapa kita harus bangga dengan bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal akan kekayaan alam yang sungguh menakjubkan. Flora dan faunanya yang tak juga kalah menakjubkan. Indonesia kita cintai ini juga terdapat begitu banyak perbedaan budaya. Di Indonesia terdapat 1.340 suku, 746 bahasa, daerah, dan jutaan kebiasaan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh keragaman yang dimiliki oleh masyarakatnya. Perbedaan tersebut membuat Indonesia semakin kaya. Hal inilah yang seharusnya menjadi alasan kuat kita untuk selalu bangga terhadap bangsa Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia mengakibatkan keragaman bahasanya. Untuk mempersatukan perbedaan yang ada, diperlukan alat pemersatu bangsa, di antaranya yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa yang multilingual atau negara yang memiliki banyak bahasa. Perbedaan bahasa dapat membuat Indonesia terpecah, namun hal itu tidak terjadi karena Indonesia memiliki alat pemersatu bangsa. Salah satunya yaitu bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa seharusnya membuat kita sadar bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu penting. Namun, ironisnya di luar sana masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mementingkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal itu dikarenakan sifat malas yang terdapat pada diri individu untuk mengetahui lebih dalam bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu juga kurangnya kesadaran bagi setiap individu untuk mengingatkan apabila terdapat masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar. Berikut ini adalah contoh kesalahan dalam pengungkapan bahasa Indonesia. Kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia yaitu kesalahan ejaan. Tak hanya pada masyarakat umum, pada media pun, pada berita pun juga pernah terjadi kesalahan. Generasi pemuda atau generasi penerus bangsa Indonesia, kita harus bangga dalam memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini seperti pada butir ketiga Sumpah Pemuda yang menyatakan bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Salah satu hal yang membuat saya prihatin adalah sikap generasi muda yang terkesan malu dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dikarenakan mereka menganggap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dicap sebagai orang yang tidak gaul dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Karena pada masa sekarang ini yang sedang tren adalah penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Korea, dan sebagainya. Untuk itu, saya memiliki tips agar Anda bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus sadar bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang keren. Karena bahasa Indonesia diraih dengan perjuangan yang berdarah-darah untuk dapat diakhiri sebagai bahasa nasional, bahasa resmi, sekaligus bahasa persatuan. Tentunya kita masih ingat pada Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa ini pernah bersumpah, berjanji terhadap Ibu Pertiwi untuk selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Proses ini tidaklah mudah. Para pemuda Indonesia harus terbelenggu oleh kaum imperialis dan kolonialis, mengalami penghinaan dan penindasan, terinjak harkat dan martabat selama ratusan tahun. Ketika keberanian muncul, para pejuang
para pejuang tanah air mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk mengangkat kembali harkat dan martabat bangsa Indonesia. Tips kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat kaya. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu dengan bahasa Riau sebagai pusat perkembangan. Namun, seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu mendapat banyak pengaruh dari pedagang. Arab, Tiongkok, India, dan sebagainya. Ini yang pada akhirnya memperkaya kosakata bahasa Melayu, yang mempengaruhi banyak kosakata dalam bahasa Indonesia. Tak cuman bahasa asing, ratusan bahasa daerah yang terdapat di Nusantara juga sedikit banyak mempengaruhi pembedaharaan bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, bahasa Indonesia dipelajari di berbagai negara asing, contohnya yaitu di Jepang, Australia, dan Ukraina. Dengan mengimplementasikan tips yang saya berikan, tadi diharapkan Anda dapat bangga berbahasa Indonesia. Saya muda dan saya bangga berbahasa Indonesia.